Langit sore tampak muram. Awan kelabu menggantung berat di atas atap rumah sederhana di pinggiran Yogyakarta itu, seakan ikut merasakan beratnya suasana hati yang menyelimuti keluarga kecil tersebut. Di dalam kamar beraroma obat dan balsem, Arga terbaring lemah dengan selang infus menancap di lengannya. Tubuhnya kurus kering, tulangnya menonjol di balik kulit yang pucat. Tapi matanya masih menyimpan kilatan tekad. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan wajah lelah, Lestari, istrinya. Kedua anak mereka, Revan yang berusia 8 tahun dan adiknya, Naila, yang baru 4 tahun, bermain dengan pelan di sudut ruangan, seolah mengerti bahwa suara keras bukanlah pilihan saat itu. "Men," bisik Arga dengan suara serak. Arman, saudara kembarnya, menghampiri dari kursi pojok. Wajah mereka identik, tapi hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Arga memilih berkeluarga muda dan sederhana, sedangkan Arman masih sendiri, bekerja sebagai pelatih bela diri dan relawan sosial. "Gue di sini, Ga," balas Arman, menggenggam tangan kakaknya erat. Arga menarik napas dalam, seperti berusaha menyusun kata yang sudah lama tertahan. "Kalau gue udah nggak ada, jagain mereka, ya?" Arman terdiam. Urat di rahangnya menegang. "Jangan ngomong gitu. Lu bakal sembuh." "Enggak, men. Lu tahu sendiri kanker gue udah stadium 4. Gue nggak takut mati. Tapi, gue takut ninggalin mereka sendirian." Mata Lestari berkaca-kaca. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Janji, ya?" Arga menatap langsung ke mata saudara kembarnya. "Lu jaga Tari. Jagain Revan dan Naila. Lu, boleh nikahin Tari kalau waktunya tepat. Gue rela. Gue percaya sama lu." Arman terpaku. Dunia seperti berhenti sesaat. Kalimat itu berat. Terlalu berat untuk diucapkan, apalagi diterima. Tapi ia melihat kesungguhan dalam mata Arga. Bukan sekadar permintaan, itu amanah. Arman mengangguk pelan. "Gue janji." 3 minggu kemudian, Arga menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Hujan turun deras mengiringi kepergiannya, seolah langit pun ikut berduka. Pemakaman berlangsung sederhana. Arman berdiri di sisi liang lahat, memeluk Revan yang tak henti menangis. Naila hanya bisa menggenggam erat rok ibunya, belum sepenuhnya mengerti apa arti kehilangan. Saat Lestari menatap makam suaminya, ia seperti kehilangan setengah dari dirinya. Tapi di sela tangisnya, ia menoleh ke Arman, lelaki yang kini menjadi satu-satunya sosok kuat yang bisa ia andalkan. "Aku nggak tahu gimana hidup ke depannya, Mas," gumam Lestari. Arman menatap lurus ke depan. Dalam hatinya, janji yang diucapkannya di ranjang sakit Arga terus terngiang. "Aku ada, Tari. Aku di sini buat kalian." Beberapa minggu setelah pemakaman, Arman memutuskan pindah ke rumah Lestari. Alasannya sederhana, untuk menemani anak-anak, membantu Lestari yang kini harus menata hidup sendiri. Tetangga mulai berbisik, keluarga besar menatap aneh, tapi Arman tak peduli. Ia tak menjalani ini karena cinta. Belum. Ia melakukannya karena janji. Karena darah. Namun di balik semua itu, hati manusia tetaplah hati. Ada benih yang mulai tumbuh di antara luka, dan waktu akan menjawab, apakah benih itu akan mekar, atau justru menyesakan. Hari-hari setelah kepergian Arga berjalan lambat seperti jam rusak. Waktu tetap berlalu, tapi semuanya terasa diam. Lestari seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ia bangun, menyiapkan sarapan, menyuapi Naila, mengantar Revan sekolah, tapi semua dilakukan seperti robot. Ia tersenyum di depan anak-anak, tapi hatinya mati rasa. Di sisi lain, Arman mulai terbiasa tinggal di rumah itu.
Bukan sebagai tamu, bukan juga sebagai kepala keluarga, tapi semacam pelindung bayangan. Ia yang mengantar Revan ke sekolah ketika Lestari demam, ia juga yang mengganti lampu dapur saat putus, bahkan duduk menemani Naila tidur karena gadis kecil itu terus mencari ayahnya dalam mimpi. Namun semakin lama, dunia luar mulai mencibir. Suara-suara itu datang dari keluarga besar Arga. Gak etis, men, kata Bude Ratmi, kakak dari ibu mereka. Lu tinggal satu rumah sama jandanya Arga. Tetangga mulai ngomong. Gue gak peduli omongan orang, Bude, jawab Arman tenang. Gue cuma jalanin amanah Arga. Ya kalau bener-bener amanah, jaraknya jaga. Jangan tiap hari di situ. Mau jadi apa sih Tari nanti? Arman hanya terdiam. Ia tahu niatnya tulus, tapi dunia tidak peduli niat. Dunia hanya melihat apa yang terlihat. Sementara itu, Revan makin sering murung. Anak itu berubah pendiam, suka menyendiri, kadang marah tiba-tiba. Arman tahu, itu bukan karena nakal. Itu karena kehilangan. Karena bingung. Karena butuh sosok ayah yang dulu selalu menggendongnya setiap pulang kerja. Suatu malam, Revan mengamuk. Ia melempar mainannya, berteriak, "Papa gak adil. Kenapa papa ninggalin aku? Kenapa papa gak bawa aku sekalian?" Lestari menangis diam-diam di dapur saat mendengar itu. Arman segera menyusul Revan ke kamar dan duduk di lantai, sejajar dengan bocah itu. Revan boleh marah. Boleh sedih. Tapi papa gak pernah ninggalin kamu. Papa cuma pindah tempat, Van. Dia masih sayang sama kamu dari atas sana. Revan menunduk, menahan tangis. Om Arman, boleh gak kupanggil Om? Papa? Pertanyaan itu menghentikan waktu. Arman menatap Revan, tak tahu harus menjawab dengan kata atau diam. Lestari berdiri di depan pintu kamar, air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Lestari mulai memperhatikan satu hal, Arman bukan hanya mirip secara fisik dengan Arga, tapi perlahan tindakannya, suaranya saat menenangkan anak-anak, bahkan cara menatapnya, semuanya membawa kembali bayangan suaminya. Suatu malam, Lestari sedang mencuci piring saat Arman datang dari belakang, membawakan teh hangat. Masih belum tidur? Tanyanya. Biasa. Pikiranku belum tenang. Gimana Revan hari ini? Lebih tenang. Tapi, dia masih sering nanya soal ayahnya. Lestari menarik napas pelan. Kadang aku berharap waktu bisa diputar. Arman diam. Ia tahu Lestari sedang rapuh. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi ia juga sadar, rasa bersalah yang mereka berdua pikul seperti tembok yang membuat semua jadi ragu. Kamu tahu, Mas, kata Lestari tiba-tiba. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah nyerah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi kamu ada. Dan itu cukup. Arman hanya tersenyum tipis. Ia ingin mengatakan bahwa ia pun merasakan hal yang sama, bahwa setiap kali melihat Lestari menangis diam-diam di kamar, hatinya ikut remuk. Tapi ia hanya menahan semua di dalam dada. Karena cinta yang tumbuh dari luka, kadang lebih menyakitkan daripada luka itu sendiri. Pagi itu, rumah kecil di pinggiran kota Yogyakarta mulai terasa seperti rumah kembali. Lestari sibuk di dapur, sementara suara tawa Naila dan Revan terdengar dari ruang tengah, mereka sedang bermain lempar bantal dengan Arman. Untuk pertama kalinya sejak Arga meninggal, Lestari tersenyum saat mengaduk bubur. Bukan karena lupa, tapi karena mulai terbiasa. Kehadiran Arman di rumah itu seperti tempelan memori Arga yang belum mengering, namun juga membawa kenyamanan baru yang perlahan menyusup ke hati. Namun, semua kenyamanan itu adalah pisau bermata dua. Lestari tahu, hatinya tak boleh goyah. Arman adalah adik iparnya.
Ia bagian dari masa lalu Arga. Tapi, semakin hari, pandangannya pada lelaki itu tak bisa lagi sama. Ia mulai menyadari tatapan Arman yang lama tertahan, perhatian-perhatian kecil yang dulu hanya dilakukan Arga, membawakan obat ketika ia batuk, menyisir rambut Naila yang kusut, menyempatkan diri mengantar Evan ke sekolah padahal harus bekerja pagi-pagi. Suatu sore, Lestari menerima tamu, Raka, teman lama semasa kuliah. Pria itu duda tanpa anak, mapan, dan kebetulan kembali ke Yogyakarta untuk membuka usaha. Aku dengar kamu sudah sendiri sekarang, Tari, ucap Raka pelan, setelah basa-basi panjang. Lestari mengangguk sopan. Iya, sudah setahun ini. Aku nggak akan muter-muter. Aku tertarik sama kamu, Tari. Kalau kamu bersedia, aku mau serius. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Lestari kaget, gugup, sekaligus bingung. Ia tidak menyangka niat baik bisa terasa begitu berat di dada. Sore itu, Arman pulang lebih awal. Dari luar pagar, ia melihat Raka pamit dengan senyum dan tatapan berbeda. Dan saat masuk rumah, Lestari tampak linglung. Tak ada tawa, tak ada cerita. Siapa tadi? Tanya Arman. Teman lama, jawab Lestari singkat, lalu melanjutkan menyapu. Tapi malamnya, saat anak-anak sudah tidur, Lestari duduk di teras dengan tatapan kosong. Arman menyusul, duduk di sebelahnya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Dia ngelamar kamu? Tanya Arman, to the point. Lestari menoleh, kaget. Tapi tidak menyangkal. Iya. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang terdengar. Kamu akan terima? Tanya Arman lagi, lebih pelan. Lestari menggenggam cangkirnya erat-erat. Aku gak tahu, Mas. Dia baik. Dewasa. Punya masa depan. Tapi, suaranya mengecil, aku takut. Takut apa? Takut kalau aku mulai mencintai orang lain, aku malah mengkhianati Arga. Arman menunduk. Jantungnya berdegup keras. Ia ingin mengatakan satu hal, bahwa perasaan itu bukan sekadar takut, tapi juga, sama seperti yang ia rasakan. Aku juga takut, Tari, gumam Arman. Lestari menoleh. Takut apa? Takut, kalau aku mulai mencintai kamu. Hening panjang menyelimuti mereka. Cangkir di tangan Lestari bergetar sedikit. Matanya berkaca-kaca. Mas Arman, bisiknya. Aku tahu ini salah waktu, salah tempat. Tapi aku nggak bisa bohong. Perasaan ini muncul bukan karena kamu istri kakakku. Tapi karena kamu. Cara kamu kuat, cara kamu bertahan demi anak-anak, itu semua yang bikin aku kagum. Lestari menggigit bibirnya, menahan air mata. Kenapa harus kamu, Mas? Kenapa bukan orang lain? Karena mungkin, itu takdir Arga. Supaya aku jagain kamu, bukan cuma sebagai keluarga, tapi lebih dari itu. Namun, sebelum semuanya bisa dilanjutkan lebih jauh, suara tangis Naila dari dalam rumah memecah momen itu. Lestari buru-buru masuk, meninggalkan Arman di teras. Duduk sendiri, dalam perasaan yang campur aduk. Dan saat itulah Arman sadar, apapun yang ia rasakan, ini bukan cerita cinta biasa. Ini adalah cinta yang tumbuh dari luka, dari tanggung jawab, dari kehilangan. Dan kadang, cinta seperti itu, jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Hari-hari setelah pengakuan malam itu berjalan dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada yang membahasnya lagi. Tidak Arman, tidak Lestari. Mereka kembali pada rutinitas, namun kini ada jarak di antara kedekatan mereka. Seperti 2 orang yang berdiri berdampingan tapi dikelilingi tembok tak kasat mata.
namun perasaan yang pernah terucap tak bisa kembali menjadi asing. Ada getar yang tak bisa ditepis saat mata mereka bertemu, ada sesak yang tak bisa ditepis saat bahu mereka bersentuhan di dapur. Bahkan Naila pun mulai memanggil Arman, Papa, tanpa ragu, membuat hati Lestari makin gamang. Puncaknya terjadi saat keluarga besar berkumpul di rumah mertua Lestari untuk memperingati 1 tahun wafatnya Arga. Di tengah tahlilan, beberapa saudara dari pihak Arga mulai melontarkan sindiran-sindiran tajam. Udah 1 tahun, tapi jandanya belum juga nikah lagi ya, ucap salah satu sepupu Arga, tersenyum sinis. Padahal kalau masih muda gitu, sayang. Masa terus hidup sama ipar, celetuk yang lain, lirih tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Arman menggenggam tangan Revan erat. Wajahnya tegang. Sementara Lestari menunduk, air matanya jatuh pelan tanpa suara. Selesai acara, Arman menemui ibunya, Bu Arsih, di dapur. Perempuan tua itu memandangnya lama. Men, katanya pelan, kamu mencintai Tari, ya? Arman tersentak. Bu, aku tahu. Ibumu ini bukan batu. Setahun kamu tinggal sama mereka, aku bisa lihat bagaimana cara kamu melihat Tari. Dan aku juga lihat bagaimana dia melihat kamu. Arman tertunduk. Apa menurut ibu ini salah? Tanyanya. Bu Arsih menghela napas panjang. Bukan salah atau benar, Men. Tapi bagaimana kamu bisa jaga niatmu tetap bersih? Kalau kamu memang niat nikahi dia, bukan karena nafsu, bukan karena kasihan, tapi karena cinta dan tanggung jawab, maka aku akan restui. Mata Arman berkaca-kaca. Aku ingin bahagiakan mereka, Bu. Sama seperti yang Arga minta sebelum dia meninggal. Bu Arsih menggenggam tangan anaknya. Kalau begitu, buktikan. Tapi jangan tergesa. Hati perempuan yang patah itu seperti tanah longsor. Butuh waktu lama untuk bisa ditanami lagi. Malam itu, Arman duduk di ruang tengah, foto lama bersama Arga. Sebuah rekaman video dari setahun lalu tersimpan di handphonenya. Ia putar diam-diam. Dalam video itu, Arga yang terbaring lemah di rumah sakit menatap kamera sambil tersenyum getir. Men, kalau aku nggak selamat, aku titip Tari sama anak-anak, ya. Jaga mereka. Tapi bukan cuma sebagai om. Kalau suatu hari kamu bisa, nikahi dia. Karena aku tahu, kamu orang yang paling bisa bahagiakan mereka. Air mata Arman jatuh membasahi pipi. Ia memeluk handphone itu, seperti memeluk saudaranya yang telah pergi. Di belakangnya, tanpa ia sadari, Lestari berdiri. Ia melihat video itu. Ia mendengar semuanya. Dan saat Arman menoleh, mereka saling bertatapan. Aku lihat sendiri pesan Mas Arga, bisik Lestari. Ternyata, selama ini kamu memikul janji seberat itu sendirian. Arman bangkit berdiri. Tari, aku belum siap, potong Lestari, suaranya pelan namun mantap. Tapi, kalau suatu hari aku siap, dan kamu masih setia menunggu. Arman tersenyum, menghapus air matanya. Berapapun waktunya, aku akan tetap di sini. Beberapa bulan kemudian, Lestari mulai bekerja kembali sebagai guru les privat. Arman tetap tinggal bersama mereka, bukan sebagai suami, tapi sebagai pelindung. Mereka tidak terburu-buru. Mereka memberi waktu untuk luka benar-benar kering. Dan suatu pagi yang cerah, saat Arman hendak berangkat kerja, Naila berlari dan mencium pipinya. Hati-hati ya, Papa. Lestari yang berdiri di ambang pintu tersenyum tipis. Ada damai di matanya. Tak lagi menolak, tak lagi ragu. Cinta mungkin belum mereka ikrarkan, tapi kehadiran Arman sudah menjadi jawaban bagi semua doa yang dulu ia bisikan saat kehilangan. 2 tahun telah berlalu sejak kepergian Arga.
Rumah yang dulu sunyi dan penuh tangis, kini perlahan kembali hidup. Tawa Naila dan Revan makin riuh, seiring pertumbuhan mereka. Lestari pun semakin kuat, tak lagi terjebak dalam bayang-bayang kehilangan. Dan Arman, tetap setia. Menjaga, menemani, mencintai, dalam diam, dalam sabar. Pada ulang tahun Revan yang ke-7, rumah itu ramai dengan tamu. Keluarga, tetangga, teman-teman sekolah. Revan meniup lilin dengan wajah bahagia, sementara Arman berdiri di belakangnya, tersenyum penuh bangga. Namun ada satu tamu istimewa hari itu, Pak Hadi, ayah Arman dan Arga. Pria parubaya itu selama ini tinggal di kampung halaman. Ia jarang bicara banyak, apalagi sejak kehilangan Arga. Saat pesta usai dan tamu pulang satu persatu, Pak Hadi meminta bicara dengan Lestari dan Arman di teras rumah. Bapak sudah cukup diam selama ini, katanya membuka percakapan, tapi hari ini Bapak ingin bicara, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai saksi hidup. Lestari dan Arman menatapnya penuh tanya. Kalian berdua telah melewati banyak hal bersama. Dan apa yang Bapak lihat selama 2 tahun ini, sudah cukup membuktikan satu hal, bahwa kalian saling menjaga bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Lestari menunduk, wajahnya merah. Pak Hadi melanjutkan, Arga anak Bapak. Tapi Arman juga darah daging Bapak. Dan kalau memang kalian siap, kenapa tidak melangkah lebih jauh? Arman memegang tangan Lestari pelan. Tari, aku tahu luka itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi jika kamu sudah siap, izinkan aku jadi bagian dari hidupmu. Bukan lagi sebagai adik ipar, tapi sebagai suami. Lestari memejamkan mata sesaat. Nafasnya bergetar. Lalu ia mengangguk pelan. Aku siap, Mas. 3 bulan kemudian, pernikahan sederhana itu digelar di masjid kecil dekat rumah. Tanpa pesta besar, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Naila dan Revan jadi pembawa bunga. Wajah mereka berseri-seri, seolah mengerti bahwa hari itu bukan hanya hari bahagia untuk ibunya, tapi juga untuk mereka yang akhirnya punya sosok ayah yang utuh kembali. Arman mengucap ijab kabul dengan lancar. Tangannya sedikit gemetar saat menyematkan cincin di jari Lestari. Di sudut ruangan, foto Arga berdiri di atas meja kecil, seolah ikut menyaksikan dan tersenyum. Usai akad, Arman menunduk dan mencium tangan istrinya. Terima kasih sudah percaya padaku. Lestari membalas dengan menggenggam jemarinya erat. Terima kasih sudah menepati janji pada Mas Arga. Malam itu, di kamar yang pernah menjadi saksi duka, kini menjadi ruang penuh harap. Lestari duduk di sisi ranjang, menyisir rambut Naila yang tertidur. Revan memeluk boneka di pojok kasur, damai. Arman duduk di lantai, memandangi mereka bertiga dengan mata berkaca-kaca. Aku bukan Arga, ucapnya pelan, tapi aku akan mencintai kamu seperti dia. Aku akan menjaga anak-anak ini seperti darahku sendiri. Dan aku akan selalu mengingat, bahwa semua ini bukan tentang menggantikan, tapi melanjutkan. Lestari mendekat, memeluknya dari belakang. Aku tahu, Mas. Dan aku bersyukur karena Tuhan memilih kamu untuk menggenggam tanganku, saat dunia runtuh. Arman menoleh, membalas pelukannya. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi tanah yang dulu gersang. Tanda bahwa luka lama telah disembuhkan, dan cinta baru kini tumbuh, bukan untuk melupakan, tapi untuk menghormati dan melanjutkan. Tamat.